Halo sobat YouTube, kita bertemu lagi dengan Evlo Channel di sini. Sekarang kita akan membahas siapa yang tidak kenal dengan Jack the Ripper. Jack the Ripper itu adalah julukan, yaitu sang pencabik. Dia sangat terkenal dulu, bermula di Inggris tahun 1888. Jack the Ripper ini pembunuhan berantai. Dia dikenal beraksi di kawasan miskin di Whitechapel, London, yang melibatkan wanita-wanita tunasusila yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memutilasi, memotong perut mereka sehingga organ-organ dalam tubuhnya ini hilang semua. Jack the Ripper ini diakui memunculkan dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi atau bedah. Karena teknik pembunuhannya yang luar biasa brutal dan karena tingginya penafsiran media terhadap misteri ini, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai tunggal yang dilakukan oleh orang yang sampai saat ini kita tidak kenal, dijuluki dengan Jack the Ripper. Begini kisahnya. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang mempengaruhi jumlah populasi di kota-kota besar di Inggris, termasuk East End, London, dan lain-lain. Sejak tahun 1882, banyak pengungsi dari Yahudi, Eropa Timur, Rusia berdatangan ke wilayah London. Ini menyebabkan daerah Whitechapel di London menjadi semakin penuh sesak. Kondisi pekerjaan dan perumahan memburuk dan perekonomian kelas bawah mulai berkembang di kawasan ini. Banyak terjadi perampokan, kekerasan, dan ketergantungan terhadap alkohol. Itu sudah menjadi hal yang lumrah di wilayah ini. Kemiskinan memicu banyak perempuan untuk bekerja di bidang prostitusi. Makanya banyak korban-korban dari Jack the Ripper ini adalah wanita-wanita tunasusila. Banyak serangan terjadi di London ini selama era tersebut, menambah ketidakpastian terhadap beberapa banyak korban yang dibunuh oleh pelaku yang sama. Sebenarnya ada 11 pembunuhan terpisah yang dibunuh secara sadis. Itu dimulai pada tanggal 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891. Itu disertakan dalam investigasi Metropolitan Police Service London yang dikenal secara kolektif sebagai pembunuhan Whitechapel. Terdapat berbagai opini mengenai pembunuhan tersebut. Apakah saling berkaitan ataukah beda pembunuhnya? Tapi yang jelas dari 11 korban pembunuhan, ada 5 pembunuhan di Whitechapel yang dikenal dengan 5 kanonis diyakini merupakan hasil karya Ripper. Sebagian besar korban memiliki garis luka miring di tenggorokan, dimutilasi di perut dan daerah kelamin. Ngeri ya. Pengambilan organ dalam dan mutilasi wajah, semuanya dipercaya sebagai modus operasi khas Jack the Ripper. 5 kanonis yang diduga korban Jack the Ripper ini adalah: 1. Mary Ann Nichols. Mayatnya ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi, hari Jumat tanggal 31 Agustus 1888 di Buckrow. Tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya robek dengan luka yang dalam bergerigi. Sayatan lainnya di bagian perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama. Korban kedua adalah Annie Chapman. Mayatnya ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu tanggal 8 September 1888
di dekat sebuah gerbang di halaman belakang rumah di Hanbury Street 29. Tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan. Perutnya robek terbuka dan diketahui bahwa rahimnya telah diambil. Korban ketiga adalah Elizabeth Stride. Dia terbunuh pada Minggu dini hari 30 September 1888. Mayat Stride ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Dunfield Yard, daerah Whitechapel juga. Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya. Yang keempat bernama Catherine Eddowes. Mayatnya ditemukan di Mitre Square, City of London, 3/4 jam setelah penemuan mayat Stride. Jadi ini dalam satu hari yang sama ditemukan 2 mayat yang diduga korban Jack the Ripper. Tenggorokan mayat Stride ini digorok, perutnya robek terbuka dan lukanya dalam, panjang, bergerigi. Ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil. Wow. Nomor 5, Mary Jane Kelly. Tubuh Kelly dimutilasi, ditemukan berbaring di kamar tidurnya di daerah Millers Court, Springfield pada jam 10:30 pagi hari Jumat 9 November tahun 1888. Lehernya digorok putus hingga tembus ke tulang belakang dan organ-organ di perutnya juga hampir kosong. Semuanya hilang, termasuk jantungnya juga hilang. Secara historis dari 11 pembunuhan yang terjadi, yang terkejam diyakini bahwa 5 kejahatan ini dilakukan oleh orang yang sama, yaitu diduga Jack the Ripper. Warga menjadi sangat ketakutan, dan terutama orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir jalan, karena pada waktu itu Inggris menghadapi kesulitan ekonomi sehingga banyak orang miskin. Mereka hidup dalam ketakutan, terutama para wanita-wanita, dan warga akhirnya merasa tidak puas terhadap kinerja polisi. Akhirnya terbentuklah kelompok relawan yang tergabung yang bernama Whitechapel Vigilance Committee, artinya Komite Kewaspadaan Whitechapel, untuk berpatroli di jalan-jalan guna menemukan sosok yang mencurigakan. Mereka juga meminta pemerintah untuk menaikkan hadiah bagi yang mengetahui informasi tentang si pembunuh dan menyewa detektif swasta untuk menyelidiki saksi secara independen. Sebenarnya hingga saat ini pelaku di balik Jack the Ripper masih samar dan misterius. Namun beberapa ahli forensik modern sudah mulai dapat meraba dengan pasti dan menyatakan bahwa mereka mendapatkan satu pelaku tunggal pada tahun 2014 lalu. Sudah lama sekali ya. Sebuah tes genetika yang dilakukan dengan peralatan canggih menyimpulkan bahwa orang yang bernama Aaron Kosminski adalah seorang tukang cukur yang berasal dari Polandia, adalah pelaku tunggal dengan kepastian 99%. Penyelidikan DNA dilakukan pada sebuah kain selendang milik korban dengan adanya sedikit noda darah dan bercak air mani pria. Tidak mudah menemukan hasil akurat karena kain tersebut sudah sangat kuno dan jejak-jejak forensik di dalamnya juga sangat kabur. Namun dengan teknologi analisis DNA mitokondria didapatkan sebuah petunjuk terang benderang. Ya, hasil tes tersebut mengarah pada DNA keturunan Aaron Kosminski yang masih hidup. Jejak sperma di selendang korban tersebut identik dengan keturunan Kosminski secara genetik. Dulunya Aaron Kosminski memang pernah dimasukkan sebagai salah satu tersangka utama.
Namun polisi tidak menahannya karena tidak cukup bukti. Kominsky juga ternyata pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena menderita kelainan mental yang parah. Ia akhirnya meninggal pada tahun 1919 di rumah sakit jiwa. Kominsky didiagnosis memiliki gangguan mental berupa penyiksaan diri dan terobsesi dengan gairah seksual menyimpang. Itulah beberapa fakta tentang Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai hingga sekarang masih misterius. Namun sobat YouTube jangan takut, karena siapapun sebenarnya Jack the Ripper, yang pasti dia sudah mati, karena itu kejadian di tahun 1888. Tapi kita perlu tetap waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat si pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Waspada, waspadalah. Ting. Silahkan like dan subscribe channel video ini untuk mendapatkan cerita terbaru dari Evlo Channel. Bye-bye.